Jadi kalau sifat ilmu sudah jadi milik Allah, selain Allah berarti lawan daripada ilmu bodoh. Bahasa Arab bodoh al-jahlu, jahil. Termasuk malaikat, jin, manusia, seluruh itu bodoh. Jadi yang berilmu cuman wahid, cuman sikok siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-32. Allah berfirman, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ucapan siapa yang Allah abadikan ini? Malaikat. Malaikat yang ketika Allah suruh untuk menyebutkan nama-nama benda pada Nabi Adam alaihi salam, yang waktu Allah nak nyiptakannya mereka sempat protes bukan dalam artian nolak, tapi ngajukan argumen. Ngapa Allah nak jadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan sementara mereka nantiasa mensucikan Allah. Allah tes akhirnya. Begitu Nabi Allah Adam sudah Allah jadikan termasuk, sudah Allah lengkapi dengan ruh. Kemudian Allah ajarkan nama-nama benda. Sebelum Nabi Adam Allah suruh terlebih dahulu malaikat. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat nyerah kalau bahasa gitu. Kami tidak tahu ya Allah, Maha suci Engkau, dan sedikit pun tak ketik pengetahuan bagi kami kecuali hanya sebatas apa yang Engkau tahukan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 5, apa kata Allah? Negaskan tentang manusia, allamal insana ma lam ya'lam. Ini allama, dia Allah telah memberitahukan, telah mengajarkan al-insan kepada manusia itu apa-apa lam ya'lam yang mereka tidak tahu. Jadi yang diajari kira-kira pintar atau tidak? Yang diajari berarti tidak ada pintar. Jadi yang diajar itu yang bodoh. Yang diajar itu yang belum tahu. Setelah tunjuk tahu, baru tahu. Jadi mana yang memang punya pengetahuan, yang tunjuk tahu apa yang tunjuk tahu? Yang tunjuk tahu.
Kalau cek itu boleh tak yang dinyuk tahu tadi penantang penenteng di depan yang dinyuk tahu? Marah tak kira-kira yang dinyuk tahu? Yang dinyuk tahu penantang penenteng di depan yang dinyuk tahu. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kira-kira luput tak dari pengetahuan Allah? Tidak. Siapapun kita, dimanapun kita berada, Allah mengetahui kita. Jadi kalau kita penentang penenteng, berarti dalam pengetahuan dia yang tahu kita. Marah tak dia? Marah. Kalau kita ajar lagi, boleh tak? Boleh. Nah, tidak boleh tadi penantang penenteng, sombong. Tak dong ngakui dari dia. Maka Qarun di antara salah satunya yang tak dong ngakui waktu dia ditanya hartanya sedemikian banyak, apa jawabnya? Hadza min ilmin indi. Ini min dari ilmu indi yang ada padaku. Jadi ngakui kemampuan dia dewek. Marah tak? Marah. Apa yang terjadi pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun beserta dengan hartanya yang demikian banyak itu ke dalam perut bumi. Mana bukti ngakui cak itu salah? Qarun Allah tenggelamkan, kemudian Allah perjelas dengan ucapan Nabi Allah Sulaiman. Zaman Nabi Allah Sulaiman waktu dijawab kebalikan dari Qarun. Kata Nabi Allah Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini hadza min dari fadli, keutamaan, ini karunia, kemurahan, anugerah, nikmat. Rabbi, Tuhanku. Jadi Nabi Allah Sulaiman mengakui kalau dia tak punya apa-apa, kemampuan yang ada dia, waktu ditanya dia balik kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini seluruh adalah karunia Tuhanku kepada aku. Marah tak Allah? Tidak. Allah senang. Maka Nabi Allah Sulaiman tetap jadi nabi dan raja. Tak ada Allah mek. Qarun ngapa Allah mek? Karena dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7 Allah sudah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, siapa bersyukur terhadap karuniaku, siapa bersyukur terhadap nikmatku, siapa bersyukur terhadap anugerah yang aku karuniakan kepadanya, siapa bersyukur terhadap keutamaan yang aku karuniakan kepadanya, la in syakartum la azidannakum, kata pasti dia akan aku tambah. Allah yuk taukid, Allah yuk taukid, pasti kata Allah dia akan aku tambah.
Itu Nabi Allah Sulaiman. Sebaliknya kata Allah, wala in kafartum, dan jika kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku sangat pedih. Siapa yang ngalaminya? Di antaranya kafir. Dia tidak bersyukur kepada Allah, malah dia berbangga dengan anugerah Allah tadi. Akhirnya Allah tenggelamkan. Ini bukan cuma sekedar hartanya yang Allah teko diri dia, Allah binasakan. Jadi ma'udzubillah semua. Jadi penting pengakuan kita terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan apa kita ngakui? Dengan lisan muji dia, alhamdulillah. Dengan hati tak ada sombong, tetap ngakui itu karunia Allah. Untuk selanjutnya, dengan anggota badan dipraktekkan, digunakan untuk kebaikan. Untuk yang Allah perintah, kemudian untuk menjauhi yang Allah larang, yang Allah cegah. Yang kasifu biha al-ma'lum ala ma huwa bihi min khairi sabaqin khafain. Dengan sifat ilmu ini, maka bagi Allah segalanya tersingkap. Segalanya jadi tersingkap. Dengan sifat ilmu, dengan Allah memiliki sifat ilmu ini, tak katik sedikit pun yang tersembunyi dari dia. Seluruh dia ketahui. Dalam kitab Abah Kiai Haji Muhammad bin Sukri dijelaskan, ilmu adalah sifat Allah yang zati, yakni sifat yang berdiri atau berada pada zat Allah, yang dengan sifat ilmu itu Allah dapat mengetahui semua makhluknya dan segala sesuatu. Dengan sifat ilmunya itu Allah dapat mengetahui semua makhluknya dan segala sesuatu. Dia mengetahui yang wajib, dia mengetahui yang jaiz, dia mengetahui yang mustahil, dia mengetahui yang wajib. Apa yang wajib? Yang wajib. Apa yang wajib? Jadi yang wajib ada itu zat Allah dengan sifat-sifatnya beserta dengan nama-nama dan af'alnya, perbuatan. Itu yang wajib. Zat Allah dewe Allah tahu. Dengan sifat ilmunya itu, zat Allah dewe Allah tahu. Kalau kita nih nggak tahu galau-galau, tak ada tersingkap. Nah, dibungkus seret dikit ada tahu gitu. Kalau Allah, diri dia dengan sifat ilmunya, dia tahu galau. Kemudian sifat-sifat dia tahu galau-galau. Nama-nama dia tahu galau-galau. Af'al atau perbuatan-perbuatan dia tahu galau-galau. Jadi dengan sifat ilmunya seluruh tersingkap, seluruh terbuka. Itu yang wajib. Kemudian yang jaiz. Apa yang jaiz?
seluruh makhluknya dan perbuatan makhluknya. Seluruh makhluknya dan perbuatan makhluknya. Jadi makhluk seluruh jaiz. Boleh atau boleh kasih? Perbuatan makhluk juga jaiz. Boleh atau boleh kasih? Ngapa? Karena adanya makhluk diadohkan. Adanya perbuatan makhluk didatangkan. Artinya ada ketergantungan. Maka sifatnya jaiz. Apa arti jaiz? Al-jaizu huwa alladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang mungkin adanya, mungkin juga tidak. Kenapa? Karena dia ada ketergantungan. Tergantung dengan yang naknya dikendikan. Nak diadahkannya zatnya ada. Nak diadahkannya perbuatannya ada. Sebaliknya, kalau tak ada nak diadahkannya zatnya, zat makhluk tadi tak ada. Itu juga perbuatan. Kalau tak ada didatangkannya perbuatan pada makhluk tadi juga tak ada. Karena bukan punya dewek. Adanya zat makhluk ini tak ada jadi dewek. Jadi bukan punya dewek berarti. Maka tak boleh digunakan kendak-kendak. Dan apa yang ada pada makhluk tadi juga tidak jadi dewek, termasuk perbuatan. Maka kita, apa kata Nabi, kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Anak pemimpin, bapak pemimpin, bapak pemimpin, bapak pemimpin. Pemimpin apa? Mimpin diri dewek dulu. Nah, ini sekup yang paling kecil, mimpin diri dewek. Karena adanya kita ini tidak ada dewek. Adanya kita ada yang ngadohkan, dan yang ngadohkan tidak ngadohkan sio-sio, tapi ada kehendak, ada tujuan. Apa tujuan Allah jadikan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar dia menyembah, mengabdi, menghambakan diri, memuja, beribadah kepada Allah. Jadi diri kita ini itu Allah jadikan. Jadi siapa taat berarti amanah. Siapa tidak taat berarti tidak amanah. Karena yang Allah akan tuntut itu terlebih dahulu amanat Allah yang ada di diri. Maka itu kata Nabi tadi, kullukum. Kullu artinya seluruh. Ini tiap kamu, kata Nabi. Jadi bukan RT RW baik. Kullukum, seluruh kamu itu, kata Nabi. Ra'id adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kamu itu mas'ulun, akan ditanya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya, tentang apa yang dia pimpin. Jadi masing-masing kita ini dulu. Maka dalam Islam, wong Islam tak boleh milih pemimpin wong kafir.
kita ini tak ada jadi dewek. Ada yang muat kita. Wallahu khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan Allah dia yang telah menciptakan semesta langit dan bumi dan apapun yang berada di antara keduanya. Masuk tak kita? Masuk. Dalam ayat yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali agar dia menyembah, mengabdi, menghambakan diri, memuja, beribadah hanya kepada. Maka dalam Al-Quran secara garis besar ana simpulkan ada dua tipe kepemimpinan. Satu, kepemimpinan yang Allah terima. Dua, kepemimpinan yang Allah tolak. Siapa kepemimpinan yang Allah terima? Bahkan Allah dewek ngangkat mereka pemimpin, para nabi. Wa ja'alnahum a'immatan, kata Allah. Dan kami jadikan mereka para nabi itu sebagai pemimpin. Sebaliknya, ada kepemimpinan yang Allah tolak. Kepemimpinan siapa? Di antaranya Raja Namrud dan Fir'aun. Mana bukti Allah tolak? Waktu mereka mimpin, Allah utus nabi. Untuk apa Allah utus nabi kepada mereka? Untuk menunjuk teguran, untuk menunjuk peringatan kalau kepemimpinan mereka itu salah. Salahnya mulai dari mana? Dimulai dari mimpin diri dewek mereka. Maka diri mereka dulu yang Allah perintahkan nabinya untuk dibenarkan, diajak. Diajak untuk apa? Untuk nyembah kepada Allah, untuk nuhankan hanya Allah. Nah, para nabi ngapain? Bahkan Allah dewek ngangkat mereka karena mereka dalam menjalankan kepemimpinan, pertama diri mereka sudah menyembah, mengabdi, menghambakan diri, memuja dan beribadah hanya kepada Allah. Kemudian terhadap yang mereka pimpin, Allah jelaskan dalam Al-Quran, yahduna bi amrina, kata Allah. Mereka dalam menjalankan kepemimpinan, mereka senantiasa memberi petunjuk kepada yang mereka pimpin itu dengan apa yang kami perintahkan kepada mereka. Termasuk inti daripada perintah Allah apa? Supaya mengabdi, menghambakan diri, menyembah, memuja hanya kepada Allah. Sesuai dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan para nabi itulah yang mereka lakukan. Jadi mereka membangun dunia itu cuma untuk sarana, bukan jadi tujuan. Jadi mereka membangun dunia itu cuma untuk sarana, untuk mempermudah dalam pengabdian, penghambaan diri, penyembahan, pemujaan, ibadah hanya kepada Allah. Nah, kita ini banyak jadi tujuan. Banyak jadi tujuan. Membangun dunia tujuan. Allah tinggal, Allah dilupakan. Maka jangan heran kalau dalam hadis itu di antara tanda kiamat itu dunia sama megah. Bangunan pencakar langit tambah hebat. Teknologi tambah hebat. Dari siapa itu? Seluruh dari Allah. Ngapa itu jadi tanda nak kiamat?
Karena semakin hebat Allahnya, manusianya banyak semakin lari dari yang hidup. Sementara Allah sudah nyuk ultimatum, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa bersyukur pasti kata Allah akan ditambah. Siapa kufur sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semakin maju dunia, manusia semakin bangga dengan dirinya, semakin jauh dari Allah, sehingga yang dipuji, yang banyak duit, yang tinggi jabatan, dan yang banyak duit, yang punya jabatan tinggi tadi juga lupa dengan Allah. Akhirnya ngundang muka Allah. Maka penting pemimpin yang amanah. Macam mana nak ngukur amanahnya tadi? Itu tadi. Jadi Muslim itu jadi modal dasar. Agama Islam itu jadi modal dasar. Jadi dengan sifat ilmunya itu Allah mengetahui segala yang wajib, yakni dirinya, zatnya, sifat-sifatnya, asma'nya, dan af'al. Kemudian yang kedua, Allah dengan sifat ilmunya itu juga mengetahui segala yang jaiz, yakni seluruh alam atau makhluk dengan segala kelakuan atau perbuatannya. Jadi alam atau makhluk dengan segala perbuatannya jaiz. Kenapa jaiz tadi? Karena adosnya, karena diadoskan. Perbuatannya karena didatang. Kemudian yang ketiga, termasuk Allah dengan sifat ilmunya ini mengetahui juga yang mustahil. Apa arti mustahil kemarin? Al-mustahilu huwa allati la yumkinu wujuduh. Perkara yang tak kati. Perkara yang tak kati. Perkara yang mustahil ada. Manusia banyak tak yang tak tahu yang tak kati? Banyak. Manusia banyak yang tak tahu yang tak kati. Allah tahu. Segala yang tak kati itu Allah tahu. Mana contoh yang tak kati? Ada Tuhan lain selain Dia. Ada Tuhan lain selain Dia. Allah tahu tak kati. Manusia banyak tak tahu. Makanya banyak yang ngembek Tuhan selain Dia. Itu bukti tak tahu. Ngapa Allah tak terima Tuhan-Tuhan selain Dia? Kata Tuhan-Tuhan selain Dia tak hati. Kalau Dia terima berarti Allah melok tak tahu juga. Terima yang tak hati. Bisa dipahami kira-kira. Dalam kitab Abah Kiai Haji Muhammad dan Sukri, jahil atau bodoh itu dibagi dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Apa arti jahil tadi? Bodoh. Apa jahil basit? Jahil ringan. Bodoh yang ringan. Apa jahil murakkab? Bodoh berat. Bodoh yang sangat-sangat bodoh. Mana contoh jahil basit? Jahil ringan. Ditanya sesuatu, dia tak tahu, dia jawab tak tahu. Ditanya sesuatu, dia tak tahu, dia jawab aku tak tahu. Nah ini dia tak tahu itu bodoh. Tapi kalau dia
Jawab dia tak tahu, berarti tak tahunya itu ringan. Mana contoh jahil murakkab? Ini air putih. Dia tak tahu kalau ini air putih. Dia tanya, apa ini? Air susu. Ada yang benar gitu. Jahil murakkab. Jahil murakkab. Dua kesalahan. Apa? Satu, dia tak tahu. Dua, dia mohon sesat. Kalau orang tahu ini air putih tidak masalah. Orang yang tak tahu, oh ini susu. Jadi tentang Tuhan dalam kitab Abaqi Haji Muhammad Tuan Sugri dijelaskan suatu contoh seorang ulama yang ingin mencoba mengajarkan ilmu tauhid, tetapi belum dalam menguasai pengetahuan tauhid tersebut. Dia hanya mahir dalam ilmu yang lain, umpamanya ilmu syariat dalam Islam. Jika ulama tersebut mengajarkan hukum memang tepat dan jelas, tetapi jangan coba-coba mengajarkan tauhid yang belum dikuasainya, karena ia sendiri belum matang makrifatnya. Maka akibat dari hal tersebut akan mengakibatkan orang banyak menjadi sesat dan syirik. Bisa dipahami kira-kira? Jadi ini yang kita pelajari ini amalan hati, keyakinan kita. Nah, ini jangan sampai keyakinan ada di hati kita keliru.